Ya jam 7, jam 8 normal lah kontrol ngejaga area normal semua nggak ada apa-apa. Terus jam 1 emang per 3 jam sekali saya kontrol sekalian nyeduh kopi saya taruh lagi di pos saya kontrol lagi bang. Itu ya pas malam kedua saya jaga jam satuan itu di belakang area belakang. Saya nanya ke atas kok itu ada orang. Itu saya posisi jaga sendiri bang. Kok ada orang? Saya pojok ketemu pojok kan saya senterin bisa kelihatan. Iya. Sekarang logika aja, pagar udah saya tutup semua, depan belakang udah semua rapat karena emang udah jam segitu. Posisi sepi, itu ada Gojek itu, ojol itu di dalam posisinya. Datang lagi bang. Saya kan udah tahu infonya, ya jadi balik kanan lagi dah. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia bekerja sebagai satpam. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Abai. Bang Abai, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya Bang ya? Bang. Oke Bang, ini lu kerja sebagai satpam ini tahun berapa nih? Awalnya dari tahun 2017 bang, 2017. sampai kemarin pas COVID sih udah ini. Oh berarti memang lama tuh ya? Lumayan. Lumayan lama ya? Nah katanya ini pengalaman horor lo ketika jadi satpam ini, yang serem itu bukan di kantornya ya? Bukan. Tapi malah di Luar kantor. Di luar kantor? Itu Itu jalan, tepatnya di mana? jalan raya depannya kantor. Kenapa tuh bang? Itu ada kecelakaan tunggal bang, laka. Malam-malam itu jam-jam sekitar jam 2-an. Nah itu korbannya ojol bang. Semenjak dari situ Dari situ malah jadi angker. malah jadi serem. Oke. Yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber, sama seperti Bang Abai, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentarmalam.id. Dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Ya udah kalau begitu, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Abai, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Jadi dulu di tahun 2017-an bang, jadi satpam tuh security area, kerja di bagian security area perkantoran, nggak perkantoran sih, rukan, rumah kantor, jadi ada penghuninya. Oke. Itu total jumlah kantornya itu ada sekitar 23-an, 23 ruko. Nah itu beserta basement. Jadi rukonya itu gantung sih modelnya, jadi basement di bawah. Oke. Nah, saya dari tahun 2017 jaga sampai akhir pas COVID lah, jaga di situ 3 tahunan. Kalau untuk pengalaman mistis sih lumayan banyak. Cuman yang paling berkesan saya punya satu kejadian yang saya alamin sendiri dah, pribadi sendiri. Karena emang itu laka lantas sih bang, di depan kantor banyak kejadian laka. Cuman itu yang paling parah saya. Saya sip 42 tuh jadwal kalau sapam, kalau security. 42 itu gimana tuh mas? Dia saya 2 hari pagi, 2 hari malam jedanya. Jadi hanya 4 hari kerja, 2 hari libur. Dalam seminggu Dalam ya? seminggu. Oke. Dalam seminggu 2 hari kerja. Kadang-kadang juga kalau di pagi, pas di zaman masa COVID itu kan emang satu karyawan juga ada yang diliburin, WFA semua. Jadi emang full area tuh kita jaga, benar-benar. Karena emang lokasi kantornya itu dulunya ceritanya sih yang saya tahu dari orang lamanya tuh berbentuk kayak bekas sawah sih bang, digali, dibikin walaupun dia di pinggir jalan. Nah di atasnya itu, di belakang kantornya itu kuburan keluarga. Masih sampai sekarang? Masih. Jadi sejajarnya itu sama kuburan. Kantornya itu di bawah. Karena emang bekas sawah, udah gitu kondisi basement itu lembab bang. Parkir yang mobil-mobil tua lah, yang di situ yang ditetapin apa tuh buat operasional kantor. Itu emang lembab karena emang di bawah itu selalu becek karena ada mata air yang karena bekas sawah ya. Ya setiap hari sih normal saya jaga pagi aman, alhamdulillah. Jaga malam pun ya kalau untuk masalah-masalah di dalam kantor
Yang goib-goibnya ini mah biasa sih karena di bagian basement sih saya paling serem. Kalau saya kontrol malam, dia saya per 3 jam sekali sih bang. Kalau untuk kontrol di area malam, kemungkinan kan yang rawan banget karena saya berempat doang. Jadi segitu 23 ruko itu, jadi saya area security, area luar jaga cuma berempat. Jadi 2 orang. Kalau satu lagi ada urusan, jadi kita nge-backup satu. Pernah jaga sendirian? Sering bang. Sering ya? Pernah sekali emang saya jaga sendiri karena emang ngabarin tuh dari sore, teman baik gue nggak bisa masuk, gue lagi nggak enak badan nih kurangnya. Ya udah saya backup tuh. Ya udah saya jaga sendiri dah bang. Aman kan? Aman. Udah gitu kan di situ banyak OB-OB pada tinggal di ruko tuh bang. Kadang-kadang pada nemenin di pos ngobrol sampai malam paling dia. Tapi baru paling jam 11 jam 10 udah pada masuk. Soalnya kalau udah waktu pas COVID itu, saya nutup jam 9 pagar udah saya tutup semua. Menjaga semuanya tuh pagar saya tutup, rapi semuanya. Paling saya kontrol ke basement, ke bagian belakang, kontrol area semua sendiri, nah pos sendiri. Penghuni pun nggak bisa keluar tanpa lewat saya, harus lewat saya. Karena emang kalau untuk pintu penghuni itu, orang-orang kantornya saya sediain pintu kecil khusus. Kalau untuk mobil semua, secure parkingnya kan ada. Iya, jadi saya tutup semua. Nah, pas COVID itu, pas lagi sepi-sepinya, saya nge-backup jaga sendiri tuh bang. Jam 7, aplusan saya jam 7-an ya. Jam 8, jam 7, normal sih. Karena emang kondisi COVID sepi banget. Sepi banget. Lagian juga yang biasanya rame lalu lalang. Karena itu kan jalanan hidup depan. Jadi sepi karena emang COVID. Satu kejadian bang, saya jaga jam 1-an bang. Saya udah nyeduh kopi. Terus jaga sendiri duduk di depan tuh, area depan, tempat depan pintu pagar. Gak lama dari ini saya dengar motor ngebut sih. Motor ngebut di depan jalan tuh saya dengar. Ngebut kenceng, tahu suara dentuman gede bang, dum, begitu bang. Suara dentuman itu gede, saya ngelongok, posisi saya, wah ngelongok ke pagar apaan? Karena emang depan persis di depan kantor. Saya ngelongok, saya lihat, karena emang kunci pagar sudah saya kunci ya. Untuk ngebukanya lagi ribet, milihin kuncinya lagi, kunci banyak. Udah saya naik, manjat, saya nyebrang tuh. Adanya kan di Subang suaranya, saya kejar suaranya, saya lihat, ya Allah, orang kecelakaan. Itu posisi motor udah terbalik, roda itu di atas bang, posisinya di pinggir trotoar jalan itu, posisi motor terbalik ke atas, bannya tuh lagi masih muter. Jadi di situ posisi nggak kelihatan, kalau saya nggak nyebrang itu nggak kelihatan kok, karena ngebul, karena rodanya itu masih berputar. Sung, saya masih ingat suaranya. Sung, saya kejar dong, saya nyebrang, sepi, paranin, ya Allah, pengendaraan saya ngeliat dulu belum kelihatan, saya matiin kontak motornya. Saya rubuhin motornya tuh biar tiduran. Baru kelihatan orangnya. Pengendaranya itu nyelip, kejepit di 2 tiang listrik. Kejepit di 2 tiang listrik itu, udah posisinya ngejepit. Tangannya itu masih ngegas motor. Ya Allah, saya bilang, ojol bang. Terus masih ngegas motor, saya lepas. Itu saya tarik motornya, saya rubuhin dulu, saya narik orang keluar. Masih keras saya tarik. Itu saya sendiri, sepi, saya tarik. Udah saya tarik bisa lepas nih. Cuman kepala agak kejepit. Cuman saya nggak gimana ya, nggak mau ini, kasihan udah iniannya. Saya tarik, akhirnya lepas tuh bang, saya sambil goyang-goyang. Lepas, saya senderin bang. Saya masih pakai seragam security. Saya senderin di dada. Ya Allah, itu darahnya langsung ke badan saya, dari pala ngucur. Ke badan saya ini lepek, darah mulu. Saya kaget, shock juga dong. Ya Allah, sampai berdarah begini. Saya geser, saya pinggirin bang, ke trotoar itu, saya taruh, gitu. Udah, saya nyetopin, posisi sepi bang. Itu posisi ya jam 2, jam 1:30-an. Saya nyetopin mobil, disangkanya takut begal kali ya, mobil ngebut. Emang itu jalurnya kan jalan gede, mobil ngebut. Saya teriak lagi. Nah itu ada ojol juga, naik motor bang, tolongin. Ini driver, kecelakaan driver. Pertama saya hello doang, lihat doang gitu. Terus jalan lagi, terus dia putar balik. Bang, tolongin bang, ini driver. Kenapa bang? Itu kondisinya laka lantas. Ya Allah, langsung dia. Udah bang, posisinya tadi ngeliat nggak ini aneh katanya. Ya udah keadaannya begini. Ini juga saya tadi nyelip di tiang listrik, saya tarik, saya keluarin. Ya udah. Dia juga nggak berani megang bang. Lewat info dikabar-kabarin, datang dia karena dia punya komunitas bang. Tahu saya.
Itu pun dekat polsek sekitar ya. Mm-mm. Komunitasnya datang itu belum dicek, belum di apa bang, nggak ada yang berani megang. Keadaan begitu. Udah rame, pada datang semua anak-anak komunitasnya, udah nanti ada ambulan dari komunitas yang jemput. Itu nggak ada yang megang sama sekali bang. Kelamaan, saya juga udah kebangetan ini ya, amis banget. Seragam, saya udah nggak mau, ini udah rame, ya udah, saya stop di situ aja. Saya masuk lagi ke tempat, ke pos, balik itu bersih-bersih semua. Udah, selebihnya jam 3, jam 5 udah pada diurus tuh bang, udah nggak ada inian kan, udah dibawa, mungkin dibawa ke rumah sakit langsung kan. Saya jam 5, jam 6, jam 7, aplusan tuh saya jam 7, udah aplusan, ketemu si pagi. Udah sih normal, nggak ada apa-apa. Nah, nggak lama, jam 10 siang itu, saya bangun tidur, habis jaga malam, dikabarin sama temen, "Bay, iya bang, kenapa? Lu kesini coba, ini ada polsek datang." "Emang apa bang?" "Mau nanya kejadian semalam gimana." "Oh, kejadian semalam gimana?" Ya udah, saya datang lagi tuh, karena emang posisi dekat ya. Saya datang lagi, ketemu, udah ngobrol sama polsek setempat. "Gimana kejadiannya semalam?" katanya. Saya ceritain sama komandan, "Ini dan begini. "Oh, ya udah. Ini mah cuman BAP doang ya." "Ya." "Ya udah. Pulang. Tuh ketemu 2 hari kemudian, saya masuk malam lagi. Masih masuk malam lagi, teman masih sakit. Itu kan ibaratnya dia sakit karena katanya infonya COVID. Karena saya naik sendiri lagi tuh. 2 malam bang, saya jaga. Malam pertama normal, dari jam ini normal semua, kontrol biasalah. Nah, jam 2-an itu bang, itu udah sama. Normal aja dah, kayak keseharian kerja. Udah saya kunci semua pintu pagar. Saya lihat di pagar tengah kok ada orang. Itu, ada orang itu. Cuman nggak ngomong nggak apa, diem. Palanya agak pagar, palanya nyelip begini nih bang. Palanya begini nongol. Cuman diem, diri, bawa plastik. Itu orang. Saya panggil, "Woi." Saya gituin, kalau saya tegur kan ini, "Ngapain lu?" Temen jelas pakai jaket, pakai ini. Ojol juga. Pintunya sebelah sono no, bukan di sini. Saya gituin. Datang dia. Tuh normal pakai motor, datang pindahin motor ke pagar yang sebelah. Datang, "Ngapa?" "Polos bang, mukanya nggak ada, mukanya kosong." Jadi satu pandangan doang yang dia lihat. Yang saya ingat satu pandangan doang mukanya. Terus dia lihat, kata dia, "Ini ada titipan buat orang ruko." Itu paketan, ya plastik sih. Ya saya bilang sih itu nasi. Saya belum ini dulu, belum ambil pusing dulu. Saya kabarin di grup yang OB-OB kantor. Jam segitu, jam 2 kok tuh Ben ada yang pesan makanan. Saya tanya di WA. Nggak ada yang nyaut kan. Saya paranin ke ruko-ruko. Misi semua. Rata yang OB-nya pada nginep di situ. Ada yang pesan makanan nggak? Nggak ada. Ada yang pesan makanan lagi nggak? Kagak ada. Semuanya nggak ada. Jam segitu pesan makanan. Nah, ini udah saya taruh di pos nih bang. Makanan. Ini buat siapa? Masih malam. Ntar kali subuh ada yang datang. Biasanya teman saya ada, Denny namanya. Saya Denny ngambil makanan, apa punya dia udah tidur kan, saya nggak tahu. Datang, lihat tuh besek, saya buka. Tuh masih hangat, masih ngebul. Saya tutup lagi, saya tungguin. Denny mana? Kok nggak pada ini ya? Subuh udah pada bangun, saya kabarin. Itu rata bang, nggak ada yang mesen. Nggak ada yang mesen makanan. Sama sekali. Jam 7 lagi saya aplusan pulang tuh. Saya masih ada 1 malam lagi ya, besok. Saya aplusan, polsek lagi nanya ke situ. "Bay, ada polsek lagi, ada komandan." "Oh ya udah, saya merapat." "Oh, saya merapat bang, pos." BAP lagi. Itu ternyata meninggal bang. Korban kecelakaan itu, ojol itu meninggal dunia di rumah sakit. Berarti bukan meninggal di tempat ya? Bukan. Itu meninggal di dunia itu di rumah sakit. Kan emang saya nggak tahu kan ya. Saya langsung bengong, stuck dong. Bengong, duduk, diem. Baru kebayang-bayang muka yang semalam nganter itu makanan bang. Kebayang, itu dia motornya. Dari raut muka. Allah, ini saya mak. Langsung, ya Allah. Itu langsung pas paginya, pas polsek nyeritain kok itu korban meninggal. Langsung kebayang ke situ. Lah ini nasi, saya sampai titipin ke inian. Nggak ada yang ngambil itu nasi bu. Itu pas saya lihat jam segituan, kata, kan emang pas serah terimanya pas besok itu jam 7-an saya balik,
dibuka tuh sama teman saya. Nggak ada yang ini kan dimakan mungkin jam 8 pagi aja masih anget bang. Itu nasi Padang. Terima padahal jam 2 ya? Jam 2 saya dititipin. Itu mau benar-benar saya langsung, ya Allah, pantes kosong satu. Terus mukanya juga udah, saya ingat ke situ langsung. Tapi pada saat datang sosok itu nggak ini ya, nggak berdarah-darah? Enggak berdarah. Cuman ya pakai jaket Gojek, udah. Ngasihnya, pesennya cuman itu doang, langsung pergi. Motornya juga saya ingat, Vario itu. Sorry, lu tahu makanan dibuka dan dimakan sama temen lu itu dari mana tuh? Teman saya. Kan aplusan saya serah terima tuh jam 7. Jam 7 saya pulang ke rumah masih ada inian. Itu punya siapa kalau nggak ada yang ini pasti kontek-kontekan. Oke. Masih kontek-kontekan, ya udah makan aja kalau emangnya sayang nasi. Dia buka juga ini masih hangat enak, katanya begitu. Ya udah bang, pas udah itu langsung ya Allah. Kepikir langsung saya langsung ke situ, ke semalam apa tuh pas ketemu dia. Innalillahi, saya bilang ya Allah, yang semalam gua tolongin meninggal lah. Lanjut di malam kedua tuh bang. Ya jam 7, jam 8. Normal lah kontrol ngejaga area normal. Semua nggak ada apa-apa. Jam 12 malam. Terus jam 1. Emang per 3 jam sekali saya kontrol. Sekalian nyeduh kopi. Saya taruh lagi di pos. Saya kontrol lagi bang. Kontrol lagi saya naik. Agak nanjak kan posisinya. Kalau untuk ke bagian depan. Kan 2 pos saya. Depan belakang pos security-nya. Itu ya pas malam kedua saya jaga jam 1-an itu di belakang, area belakang. Saya nanya ke atas, kok itu ada orang? Itu saya posisi jaga sendiri bang. Kok ada orang? Saya pojok ketemu pojok kan saya senterin bisa kelihatan. Sekarang logika aja, pagar udah saya tutup semua, depan belakang udah semua rapat karena emang udah jam segitu. Posisi sepi. Itu ada Gojek itu, ojol itu di dalam posisinya. Datang lagi dia. Datang lagi bang. Saya kan udah tahu infonya, ya jadi balik kanan lagi dah, balik ke arah lagi. Lu sempet senterin gak sih sosok tersebut? Saya senterin bang, saya senterin, ya kan kelihatan kalau nyala-nyala ojol itu kelihatan kan ya, listnya. Ya orang, jelas orang, cuman kan nggak, saya ya nggak bisa lah ngedeketin, saya tanya gitu. Karena udah takut. Iya, satu posisi saya jaga sendiri bang. Walaupun itu bukan makhluk yang kemarin ya, maksudnya makhluk goib. Itu pun saya tos-tosan pasti. Walaupun dia rampok apa gimana ya, security, saya sendiri, saya mendingan lari. Timbang nyawa jadi taruhan, cuman jaga begitu. Nah terus, ini kan lu ngontrol lagi nih, lu sempet ngecek lagi, masih ada gak? Pas saya center itu bang, saya senterin ya karena emang Gojek mah kelihatan. Ada list, pakai jaket. Oh iya sosok Gojek. Wah saya bilang, ini yang kemarin. Saya udah pilih ini yang kemarin. Saya lebih baik muter dah bang. Karena emang pos satunya pos area depan itu di pojok. Jadi dia posisi Gojeknya itu di tengah. Saya muter bang, muter ke pos depan. Udah nyampe pos depan, saya naik tanjakan. Saya ngeliat ke kiri, saya senterin lagi. Nggak ada. Udah nggak ada. Posisi gerbang kekunci semua bang. Nah kalau teman-teman yang lain pernah ada yang ngelihat sosok ojol ini juga? Itu dia yang saya bilang. Makanya saya suka diledekin. Ini gara-gara lu, ini gara-gara lu. Gimana tuh cerita itu? Jadi kemungkinan saya libur ya, dia yang jaga turun malam. Katanya dia di basement jam 11 kontrol, ngeliat-ngeliat, nyanterin, ngecek mobil. Itu ada yang ngintip. Ada yang ngintip itu di tembok. Terus nggak lama dia jalan itu, lari di belakang bang. Itu di belakang dia lari. Hehehe. Dia lari tuh bang. Cuman dikejar. Nah pas banget yang nyenter begini berbelok, itu ada di parkiran motor lagi duduk. Itu karena logika kan mungkin ya inian saya mah masih sore kali. Cuman orang kali apa Gojek kan jam segitu masih jam 12-an sih. Cuman kan pagar masih ketutup. Kalau pemikiran saya gimana ya? Apa itu orang ruko pakai Gojek? Cuman dia udah keburu lari karena emang yang saya ceritain itu. Jadi Gojek ojol itu jadi lumayan meledak. Saya ceritanya di area lingkup situ ya. Tapi dilihat itu sosok setan nggak atau orang nih? Begini bang, lagi begini di atas motor, lagi nunduk. Cuman pakai jaket. Jaket ojol. Ojol.
berbalik dia langsung ke pos lagi. Nah itu saya dibilang gara-gara lu nih, ini gara-gara lu. Saya hanya sekedar membantu gitu, sampai segitunya. Apalagi kalau saya urusin di dalam ruko wilayah saya gitu loh kejadiannya. Takutnya malah emang betahnya di situ. Semuanya bang ngerasain bang. Cuman lebih ininya tuh dia ya emang di sekitaran deket depan dia kejadian. Jadi nyebrangnya itu ke posisi TKP-nya itu. Nyebrangnya suka udah bolak-balik di area pintu utama. Iya adanya di situ doang. Banyak yang udah ngeliat. Udah banyak. OB-OB pun udah ngeliat. Seringnya suka permisi paket. Permisi paket. Kalau habis maghrib, jam-jam 5 pun aja ngisi paket. Tahu OB ke saya samperin, bang tadi ada paket ya? Yang teriak-teriak? Enggak ada. Pengalamannya benar-benar bang, saya. Tapi itu yang lebih jelas, yang real. Kalau cuma sekelebatan, itu apa makhluk di situ yang ngeganggu udah biasa. Kalau itu kan memang saya mikirnya benar-benar kejadian yang saya pegang, saya tolongin. Iya. Nasib baju atau seragam lu gimana tuh? Setelah kejadian itu lu lepas atau masih dipakai? Oh saya lepas bang. Saya lepas. Jadi jaga nggak pakai itu? Nggak pakai itu dulu. Udah pakai paling saya kalau malam pakai ada sweater. Pada saat kejadian itu ya? Iya. Nah pada akhirnya lu cuci atau masih lu pakai? Saya udah langsung saya rendem. Tapi tetap dipakai? Tetap dipakai. Cuman saya jembreng gitu di pagar. Bajunya itu saya jembreng emang. Jadi pagarnya itu kan pagar besi. Udah. Saya buat nirisin doang. Mungkin amisnya kali bang. Emang amisnya luar biasa. Di pagar yang tempat dia itu. Tempat dia nongol, muncul. Iya, itu emang. Itu baju saya emang saya jemur situ. Bisa jadi ya. Iya, makanya mungkin dia betah karena emang amis. Ya kemungkinan kali ya. Itu dampaknya ya iya sih itu. Ngerasain semua. Nah, kemunculan sosok ojol ini itu bertahan sampai berapa lama tuh bang? Sekitaran saya jaga 2 kali shift itu semingguan sih bang. Semingguan. Okay. Habis kejadian sosok ojol ini, ada kejadian lagi ya bang? Itu kejadian selang 2 minggu. Kemudian bang, cuman emang bukan saya yang ngalamin ya. Jadi rekan shift saya. Itu posisi di sore hari. Setelah habis asar. Itu sama kejadiannya. Karena emang situ di depan kantor itu jalan agak rawan. Berbelok karena udah gitu juga sepi, kondisi sepi pada ngebut. Itu pun kejadiannya yang saya tahu suami istri bang. Dia kecelakaan, laka ngantem trotoar sama tiang lampu listrik juga. Di tengah tapi posisinya. Cuman emang karena shift malam saya libur. Baru dapat ceritanya pas masuk pagi. Ada kecelakaan lagi. Itu meninggal dunia. Real di tempat meninggal dunianya. 3 hari kemudian ketemulah saya jaga malam. Cuman berdua udah sama komandan. Yang lain udah pada tahu dong yang pas Gojek itu. Udah tahu ceritanya semua. Ini ada lagi bang. Jam 3 malam itu ada suara nangis bang. Itu pun posisinya deket pagar utama juga. Kalau itu suara rintihannya kedengeran banget. Kadang-kadang kontrol juga ya itu ada aja suaranya. Sosok cewek apa sosok cowok nih? Suaranya suara sosok cewek bang. Kayak Kunti. Wujud pun itu. Cuman saya kan emang nggak tahu posisi dia. Maksudnya nggak kenal, bukan saya yang ngalamin pas kejadiannya ya. Teman saya itu ya emang rada ini, jadi kalau udah denger situ merinding, kabur, begitu doang, merinding balik kanan. Kalau udah di area itu ngecek, merinding balik kanan, ya segitunya doang. Cuman emang sering, sampai depan ruko 19 itu kantornya, keluar OB-nya kalau malam. Jadi di depan security nongkrongnya, tidurnya pun di pos, karena saya iseng sendirian. Emang nggak bang? Nangis mulu yang kemarin. Pernah ada ngeliat penampakan jelas si sosoknya nggak? Kalau yang dicerita itu sih, saya yang pas cerita cuman suara aja sih bang. Saya pun ngerasain paling suara aja. Suara doang. Cuman kalau kita ngerasain langsung, misalnya saya nggak percaya di tempat itu ya,
ayo kalau nggak percaya ikut saya. Bisa bener-bener ngerasain langsung. Gua nggak percaya sama lu, ayo sini denger. Kita ajak nih, apa aja yang ada bang? Dar ya, mobil lah jatuh, buah apa itu di depan parkiran jatuh kena mobil. Itu emang langsung bikin ngedon. Kadang-kadang besi digedik. Cuman saya nggak tahu, nggak ada apa-apa. Setelah kita cek, kita lihat nggak ada apa-apa. Jadi kalau mau nyata ya dibilang nyata. Langsung dibuktiin. Lu nggak percaya sama suara, nggak usah nangis, ini ikut. Dibuktiin langsung bang. Ini bang, pertanyaan terakhir nih bang. Pertanyaan titipan dari Rara nih. Itu paket nasinya isinya apa aja bang? Kan satu sip saya nggak tahu kak. Rara nanya aneh-aneh. Katanya kayak ceban kali. Karena emang rekan sip saya yang makan. Tapi jam 8 masih anget. Itu gimana tuh nasib temen lo ketika tahu yang dimakan itu dari sosok ojol yang gentayangan gitu? Lo ngasih tahu gak? Kan saya kasih tahu. Itu gimana tuh? Di malamnya. Itu gimana tuh? Perasaan? Ya karena emang dia mau orangnya ini juga bodo amatan gitu modelnya. Saya ceritain. Itu kan dari ojol dari semalam ada yang nganterin nasi. Nggak kaget ya apa? Enggak. Biasa aja. Akhirnya udah masuk perut ini jadi daging. Isinya apa? Ya nggak tahu sih, nggak nanya isi. Oh, nggak nanya isi. Nggak nanya isi udah. Itu sok aja udah polsek ke situ. Tahu meninggal. Iya. Oke. Infonya. Ini cerita dari Bang Abai sampai sini aja bang. Iya bang, paling. Sampai sini aja ya. Itu kalau yang lainnya mah banyak sosok, cuman ya biasa lah. Biasa aja ya. Karena memang pekerjaan satpam ini ya pasti ada resikonya. Pasti. Oke. Kalau teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap lagi, kalian langsung DM aja ke Instagramnya Bang Abai. Di mana bang kalau misalnya itu? ABBAY @sauki. Oke. Nanti untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu mungkin video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Abai. Izin pamit.